Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Semoga kita semua sudah dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penampang melintang jalan. Jadi di sini kita akan bahas jalur dan lajur lalu lintas, bahu jalan, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah jalur dan lajur lalu lintas. Apa itu sebenarnya jalur lalu lintas? Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian dari perpelasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jadi jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur kendaraan. Sementara itu, lajur kendaraan merupakan bagian dari jalur lalu lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu rangkaian kendaraan beroda 4 atau lebih dalam satu arah. Oleh sebab itu, jumlah lajur minimal untuk jalan dua arah adalah 2 dan pada umumnya disebut sebagai jalan dua lajur dua arah. Nah, di sini untuk jalur lalu lintas satu arah minimal dari satu lajur lalu lintas. Untuk jalan perkotaan ada beberapa pembagian, misalnya di sini ada 22 UD, yaitu artinya adalah dua jalan dua lajur dua arah. Ada juga jalan 42 UD, 4 lajur dua arah tanpa median atau tak terbagi. Ada juga jalan 4 lajur dua arah divided atau dengan median atau terbagi. UD itu kepanjangan dari undivided. Ada juga jalan 62D, yaitu jalur 6 lajur 2 arah terbagi. Ada lagi jalan 1 arah. Untuk jalan keluar kota, jadi dari jalan 2 lajur 2 arah terbagi atau 22UD, kemudian 42UD, 42D, dan 62D. Bagaimana dengan lebar lajur lalu lintas? Lebar lajur lalu lintas merupakan bagian yang paling menentukan lebar melintang jalan secara keseluruhan. Lebar itu ditentukan dengan pengamatan langsung di lapangan karena lintasan kendaraan yang satu tidak mungkin akan dapat diikuti oleh lintasan kendaraan lain dengan tepat. Lajur lalu lintas tak mungkin tepat sama dengan lebar kendaraan maksimum. Untuk aman dan kenyamanan setiap pengemudi membutuhkan ruang gerak antar kendaraan. Lintasan kendaraan tak mungkin dapat tetap sejajar sumbu lajur lalu lintas karena kendaraan selama bergerak akan mengalami gaya-gaya samping seperti tidak ratanya permukaan, gaya sentrifugal di depan, dan gaya angin akibat kendaraan lain yang menyap. Lebar lajur lalu lintas dipengaruhi oleh faktor-faktor kapasitas dasar dan kapasitas mungkin. Apa itu kapasitas dasar dan kapasitas mungkin? Kapasitas dasar dan kapasitas mungkin dari suatu jalan dapat berkurang karena lebar lajur yang sempit dan penyempitan lebar bahu, hambatan di semenjauh daerah mana jalan, kelandaian, serta kendaraan yang berukuran besar. Nah, sekarang bahu jalan. Bahu jalan itu merupakan jalur yang ada di samping jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ruangan tempat berdiri sementara kendaraan. Kemudian untuk menghindarkan diri pada saat darurat, untuk memberikan kelegaan pada pengemudi, memberi sokongan pada konstruksi perkerasan dari arah samping, kemudian untuk membantu mengadakan pekerjaan perbaikan atau pembenahan jalan, kemudian ruangan untuk lintasan kendaraan patroli, ambulan, dan lain sebagainya yang sifatnya darurat. Jenisnya ada yang diperkeras, ada yang tidak diperkeras. Kalau tidak diperkeras, artinya dia tidak terbuat dari material perkerasan. Hanya dibuat dari material perkerasan tanpa bahan pengikat. Biasanya cuma agregat yang dicampur sedikit lempung. Nah, biasanya bahu yang tidak diperkeras ini untuk daerah yang tidak begitu penting, di mana kendaraan berhenti dan menggunakan bahu ini tidak begitu banyak jumlahnya. Sementara bahu yang diperkeras merupakan bahu yang dibuat mempergunakan bahan pengikat atau aspal ya. Ini contohnya di sepanjang jalan tol, sepanjang jalan arteri yang melintasi kota, dan di tikungan-tikungan tajam.
Kemudian dilihat dari letaknya, maka bahu jalan bisa dibedakan menjadi bahu kiri atau bahu luar, yaitu bahu yang terletak di tepi sebelah kiri dan dari jalur lalu lintas, kemudian di bahu kanan atau bahu dalam, yaitu bahu yang terletak di tepi sebelah kanan dari jalur lalu lintas. Lebar bahu jalan ini sudah ada ketentuannya di standar perencanaan geometrik jalan yang besarnya sangat dipengaruhi oleh fungsi jalan arteri yang direncanakan dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan jalan lokal, volume lalu lintas yang tinggi yang membutuhkan lebar bahu yang lebih besar dibandingkan volume lalu lintas yang rendah, kemudian kegiatan di sekitar jalan, kemudian ada terjadinya trotoar, kemudian biaya yang tersedia untuk konstruksi utamanya konstruksi pembebasan lahan dan biaya untuk konstruksi pembangunannya. Lebar bahu jalan ini bervariasi antara 1,5 sampai 2,5 meter. Ada juga kita memperhatikan ada lereng melintang bahu jalan berfungsi atau tidak lereng melintang perkerasan jalan untuk mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya sangat ditentukan oleh kemiringan melintang bagian samping jalur perkerasan itu sendiri, yaitu kemiringan melintang bahu jalan. Kemiringan melintang bahu yang tidak baik ditambah dengan bahu yang tidak diperkeras akan menyebabkan air akan merembes masuk ke lapisan perkerasan jalan. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya daya dukung lapisan perkerasan sehingga ikatan antara agregat dan aspal bisa lepas dan akhirnya memperpendek umur layanan jalan. Untuk itu, maka dibuat kemiringan melintang bahu jalan yang aman dan nyaman bagi pengemudi. Kemiringan melintang bahu jalan bervariasi sampai dengan 6% tergantung jenis permukaan bahu, intensitas hujan, dan kemungkinan penggunaan bahu jalan. Di daerah tikungan tajam, kemiringan melintang jalur perkerasan juga ditentukan dari kebutuhan akan keseimbangan gaya akibat gaya sentrifugal yang bekerja. Perubahan kelandaian antara kemiringan melintang perkerasan jalan dan bahu maksimum 8%. Nah, sekarang kita ke median. Jadi sering kita temukan median pada jalan-jalan arteri maupun di jalan tol yang arus lalu lintasnya tinggi digunakan untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. Jadi median itu terletak di tengah jalan dan membagi jalan dalam masing-masing arah. Fungsinya adalah menyediakan daerah netral, menyediakan jarak yang cukup untuk mengurangi keselewaan lampu dari lawan arah, menambah rasa lega, nyaman, dan indah bagi setiap pengemudi, kemudian mengamankan kebebasan samping dari masing-masing arus lalu lintas. Jadi di sini median lebih utamanya kepada keamanan jalan. Maka median dan batas-batasnya harus dapat dilihat ya oleh mata pengemudi dengan baik pada malam hari serta segala cuaca dan keadaan. Lebarnya bervariasi antara 1 sampai 12 meter. Median yang dengan 1 sampai 1,2 meter ini. Median dengan lebar sampai 5 meter sebaiknya ditinggikan 1 sampai 12 meter. Median dengan lebar sampai 5 meter sebaiknya ditinggikan dengan kerep atau dilengkapi dengan pembatas agar tidak dilanggar kendaraan. Semakin lebar median semakin baik bagi lalu lintas, tetapi semakin mahal biaya dibutuhkan. Baik, kemudian jalur tepian median. Di samping median ada jalur tepian median, yaitu jalur yang terletak berdampingan dengan median. Pada ketinggian yang sama dengan jalur perkerasan. Jalur tepian median ini berfungsi untuk mengamankan kebebasan samping dari lalu lintas yang lebarnya 0,25 sampai 0,75 meter. Yang dibentuk dengan markanya berupa garis putih menerus.
cukup kecil ya. Kemudian jalur pejalan kaki di sini adalah trotoar. Biasanya terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus digunakan oleh pejalan kaki atau pedestrian. Untuk keamanan biasanya dibuat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur yang berupa kerb. Nah, perlu tidaknya trotoar biasanya tergantung dari volume pejalan kaki itu sendiri dan juga volume lalu lintas memakai jalan tersebut. Lebarnya juga bervariasi antara 1,5 sampai dengan 3 meter. Yang selanjutnya adalah saluran tepi jalan, yaitu saluran drainase untuk mengalirkan air maupun untuk menjaga konstruksi dalam keadaan kering dan tidak terendam air. Umumnya bentuknya adalah trapesium atau 4 persegi panjang. Untuk daerah perkotaan di mana pembebasan lahan luas sangat terbatas, maka saluran samping dapat dibuat 4 persegi panjang dan dengan konstruksi beton dan ditempatkan di bawah trotoar. Sedangkan di daerah pedalaman, saluran samping umumnya dibuat dengan trapesium. Dindingnya dari pasangan batu kali atau tanah asli. Sekarang banyak yang dari beton ya. Lebar dasar saluran biasanya disesuaikan dengan debit yang digunakan akan mengalir di saluran tersebut. Minimum adalah sebesar 30 cm. Lantai dasar biasanya mengikuti pelandaian dari jalan. Pelandaian saluran dibatasi sesuai dengan material dasar saluran. Biasanya ini sudah dibahas di pelajaran drainase ya. Talut untuk saluran samping berbentuk trapesium dan tidak diperkeras adalah 2H dibanding 1V. Kemudian selanjutnya adalah kerb. Kerb itu adalah penonjolan atau peninggian tepi perkerasan atau bahu jalan untuk keperluan drainase, mencegah keluarnya kendaraan dari tepi perkerasan, dan untuk memberikan ketegasan pada tepi perkerasan. Umumnya digunakan di jalan-jalan perkotaan. Kalau untuk antar kota, kerap biasanya digunakan jika jalan tersebut direncanakan untuk lalu lintas kecepatan tinggi atau apabila melintasi perkampungan. Kemudian untuk pengaman tepi digunakan untuk memberikan ketegasan tepi badan jalan. Jika terjadi kecelakaan, maka dapat mencegah kendaraan keluar dari badan jalan. Umumnya digunakan di sepanjang jalan menyusur jurang pada tanah timbunan dengan tikungan tajam dan di tepi-tepi jalan dengan tinggi timbunan lebih besar dari 2,5 meter. Nah, ini contoh dari guardrail atau pengaman tepi ya. Pengaman tepi yang baik, yang sebenarnya yang kokoh ya, kayak yang ada di Jalan Kapten Yahya itu ya, itu bagus. Tapi memang sebagian besar kalau kita lihat di jalan-jalan antar kota itu pengamannya terbuat dari besi yang digalvanize ya. Ada juga yang dari beton, itu yang lebih mantap ya. Ya seperti itu. Itu adalah bagian-bagian dari penampang melintang jalan. Saya kira materinya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.